Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Semua berawal dari seorang pemuda desa bernama Dharma. Dia tinggal di ujung desa, rumahnya sederhana banget, berdinding kayu tua, atapnya genteng setengah bocor, dan halaman depannya cuma ada pohon pisang sama beberapa ayam kampung yang dilepas. Dharma ini nggak neko-neko, hidupnya lurus, kerja keras di sawah, pulang sore, bantuin ibunya masak, lalu tidur. Dia nggak punya pacar, nggak punya motor bagus, bahkan handphonenya aja jadul. Tapi dia dikenal sebagai anak yang sopan dan nggak banyak tingkah. Tetangganya bilang, Dharma itu tipe orang yang kalau rezeki udah dateng, pasti besar. Tapi nggak ada yang nyangka rezeki itu bakal datang lewat cara yang aneh. Waktu itu malam minggu, desa lagi rame karena ada pasar malam tahunan. Biasanya di lapangan tengah desa penuh lampu warna-warni, mainan anak-anak, orang jualan cilok, es tebu, dan yang paling ditunggu, wayang keliling. Dharma yang jarang keluar rumah malam itu diajak temannya buat ikut ke pasar malam. Katanya, "Dar, siapa tahu kamu ketemu jodoh." Dharma cuma senyum kecil. Dia nggak nyangka omongan iseng itu bakal jadi kenyataan. Di tengah keramaian pasar malam, mata Dharma tiba-tiba tertuju ke satu sosok wanita yang lagi berdiri sendirian di dekat penjual pernak-pernik. Bajunya sederhana, kain batik warna merah gelap, rambutnya panjang digelung, dan wajahnya cantik. Tapi bukan cantik biasa. Wajahnya bersih, matanya tajam tapi tenang, dan kulitnya bersinar lembut kayak bukan orang desa. Tapi anehnya, dia nggak pakai alas kaki, kakinya bersih, padahal berdiri di atas tanah berdebu. Dharma bengong, dan anehnya lagi, si wanita itu balas menatap. Mereka saling tatap beberapa detik sebelum si wanita itu jalan pelan mendekat. "Kamu Dharma ya?" Suaranya lembut banget, kayak suara dari mimpi. Dharma kaget. "Ah, ya, tapi kok tahu nama saya?" Wanita itu tersenyum, senyum yang aneh. Bukan senyum genit, tapi lebih seperti senyum yang menyimpan sesuatu. "Aku dengar dari orang-orang," katanya sambil menunduk sedikit. Lalu dia lanjut, "Namaku Sari, aku dari desa seberang." Sejak malam itu, mereka jadi dekat. Sari sering datang ke rumah Dharma, bantuin masak, ngobrol sama ibunya Dharma, bahkan kadang ikut ke sawah. Tapi tetap aja banyak yang heran. Soalnya desa seberang yang disebut Sari itu udah lama kosong. Dulunya sempat dihuni, tapi sejak tanahnya longsor puluhan tahun lalu, desa itu udah nggak ada penghuninya. Tapi tiap kali ditanya, Sari cuma bilang dia tinggal sama bibinya dan nggak banyak cerita. Yang bikin makin aneh, Sari nggak pernah makan bareng. Setiap masak dia bantu, tapi waktu makan dia bilang kenyang. Kadang ngilang tiba-tiba, terus balik dengan alasan habis ambil sesuatu di rumah bibinya. Tapi entah kenapa Dharma tetap merasa nyaman. Dia kayak dihipnotis sama kehadiran Sari. Semuanya terasa ringan, hatinya adem, dan ibunya pun merasa kalau rumah jadi lebih hidup. Setelah 2 minggu kenal, Dharma memberanikan diri melamar Sari, dan anehnya Sari langsung setuju, nggak pakai mikir panjang. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, cuma undang tetangga sekitar dan tokoh desa. Tapi sejak hari itu, hidup Dharma mulai berubah. Awalnya, perubahan itu terasa positif. Dharma jadi lebih rajin, hasil sawahnya meningkat. Tiba-tiba, ada orang kota yang nawarin tanahnya dengan harga tinggi. Uangnya bisa dipakai buat bangun rumah. Dia mulai beli motor baru, bantu renovasi musola desa, dan sering ngasih sembako ke tetangga. Semua orang kaget. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Dharma jadi orang paling cepat naik kelas di desa itu. Padahal sebelumnya dia cuma buruh tani yang keringetan tiap hari. Tapi
Dari balik perubahan itu, ada tanda-tanda aneh yang mulai muncul. Setiap malam Jumat, Sari selalu tidur duluan dan ngurung diri di kamar. Pintu dikunci dari dalam, lampunya dimatikan, dan Sari nggak mau diganggu. Dharma awalnya nurut, tapi lama-lama rasa penasaran mulai muncul. Soalnya setiap pagi habis malam Jumat, Dharma selalu nemu benda aneh di rumah. Kadang dia lihat jejak lumpur menjalar dari kamar ke dapur. Pernah juga nemu kepingan kecil berwarna emas di bawah bantalnya. Waktu ditanya, Sari cuma bilang itu debu biasa, mungkin dari atap yang bocor. Tapi Dharma tahu itu bukan debu. Itu kayak sisik yang mengkilap, tipis banget. Dan waktu dia coba pegang, benda itu terasa panas. Suatu malam Dharma nekat. Dia pura-pura tidur, lalu bangun pelan-pelan dan ngintip lewat celah kecil di dinding kamar. Apa yang dia lihat bikin dadanya langsung sesak. Tubuh istrinya bukan lagi tubuh manusia. Dari pinggang ke bawah berubah jadi ular. Tapi bukan ular biasa. Tubuh bagian bawah itu bersisik emas. Panjangnya melingkar-lingkar seperti naga. Rambutnya terurai dan kulit bagian atasnya bersinar kehijauan. Di sekeliling tubuhnya ada lingkaran lilin hitam menyala. Di tengah tubuhnya, beberapa sisik terlepas sendiri, jatuh ke lantai dan berubah jadi logam emas kecil. Dharma nggak bisa teriak. Dia langsung mundur pelan, lalu masuk kamar dan pura-pura tidur. Tapi sejak malam itu, dia tahu istrinya bukan manusia biasa. Besok paginya Sari datang ke dapur dengan wajah cerah, bawa satu kantong kain kecil. "Dar, tolong jualin ini ke pasar emas ya, tapi jangan tanya dari mana," katanya sambil nyodorin kepingan emas kecil yang bentuknya aneh. Dharma cuma bisa ngangguk. Dan anehnya, waktu Dharma ke pasar, benda itu laku mahal banget. Penjual emas bilang itu jenis logam langka, dan dia langsung beli tanpa banyak tanya. Dharma pulang dengan uang jutaan rupiah, tapi hati kecilnya mulai gelisah, karena dia tahu itu bukan emas biasa. Seminggu kemudian, hal yang sama terjadi, dan terus berulang. Sari berubah setiap malam Jumat, mengunci diri, dan menghasilkan sisik emas. Dharma disuruh menjual, dan setiap kali uangnya makin banyak. Rumahnya makin mewah, televisi baru, kulkas 2 pintu, bahkan ibunya dibelikan perhiasan emas murni. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi Dharma cuma jawab, rezeki Allah lewat jalan yang nggak diduga. Tapi di dalam hati, dia tahu ini bukan jalan yang benar. Ini bukan rezeki biasa. Ini ada harganya. Yang bikin makin parah, Sari makin jarang bicara. Dia lebih sering termenung. Kadang berdiri di depan cermin berjam-jam. Kadang duduk di halaman belakang sambil nyanyi lagu Jawa kuno dengan nada yang nggak dikenal. Suaranya serak, kadang berat, kadang halus, dan selalu bikin bulu kuduk berdiri. Dan yang paling bikin Dharma takut adalah pandangan mata Sari. Kadang kalau malam menjelang Jumat, mata Sari berubah. Pupilsnya jadi memanjang kayak mata ular. Wajahnya pucat. Dan setiap dia bicara, bibirnya nyaris tak bergerak. Seakan-akan suara itu bukan keluar dari tenggorokan, tapi dari dalam pikirannya. Tapi meski semua itu terjadi, Dharma belum bisa bicara jujur ke siapapun, termasuk ibunya sendiri. Karena di balik ketakutan itu, Dharma juga terlena. Rezeki yang datang cepat, kemewahan yang tak pernah dia bayangkan, dan rasa cinta yang entah kenapa tetap kuat, tapi jauh di dalam hati. Dharma mulai sadar ada sesuatu yang nggak beres. Ada rahasia besar yang sedang dia tutupi. Dan kalau dia terus membiarkan semuanya, harga yang harus dibayar bisa lebih mahal dari yang dia sangka. Dan benar saja, malam Jumat berikutnya segalanya mulai berubah. Malam itu hujan gerimis, udara desa lembab, dingin menusuk tulang.
Di luar rumah, suara kodok bersahutan dari arah sawah. Tapi di dalam rumah Dharma, suasananya hening. Sunyi yang bukan biasa. Bahkan suara tikus pun nggak kedengeran. Ibu Dharma tidur lebih awal. Badannya lagi kurang enak karena masuk angin. Sementara Dharma sendiri duduk di ruang tengah. Lampu redup, matanya mengarah ke pintu kamar. Malam itu malam Jumat. Dan seperti biasanya, Sari udah ngurung diri dari habis maghrib. Dharma belum berani nanya. Tapi malam ini ada sesuatu yang terasa beda. Entah kenapa firasat Dharma makin kuat. Sesuatu di dalam kamar itu bukan sekadar rahasia lagi, tapi ancaman. Sekitar jam 11 malam, Dharma mendengar suara gesekan di lantai kamar. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Kayak suara tubuh besar melata, suara napas berat dan suara desis. Bukan suara manusia, tapi lebih mirip suara ular. Dharma mendekat perlahan ke celah pintu. Dia tahan napas, pelan-pelan mengintip dari selak kusen yang sedikit renggang. Dan yang dia lihat kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Sari, istrinya, berdiri di tengah ruangan dengan tubuh separuh manusia, separuh ular. Tapi kali ini tubuh bagian bawahnya membesar. Sisiknya lebih tebal dan mengkilap. Warna keemasannya menyala, memantul dari api lilin hitam yang mengelilinginya. Di sekeliling Sari, ada lingkaran darah kering dan bunga 7 rupa yang udah menghitam. Wajah Sari terlihat dingin, tapi matanya terbuka dan menatap langsung ke arah celah pintu. Dharma kaget dan mundur, tapi belum sempat melangkah jauh. Suara dari dalam kamar memanggil, "Dharma, kamu lihat, ya?" Suaranya datar, tanpa nada. Dharma menggigil, "Maaf, aku cuma khawatir." Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri, dan Sari dalam wujudnya yang mengerikan meluncur pelan ke depan. Tubuhnya tinggi, hampir 2 meter. Sisik emasnya bergemerincing halus setiap bergerak. Tapi wajahnya tetap seperti Sari, cantik, tenang, tapi menyeramkan. "Aku nggak pernah niat nyakitin kamu," kata Sari. "Tapi kamu harus tahu kalau semua ini ada syaratnya." Dharma masih terpaku. Dia pengen lari, tapi kakinya nggak bisa bergerak. Sari mendekat dan tiba-tiba berubah kembali jadi wujud manusia sepenuhnya. Rambutnya tergerai menutup dada, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku ini bukan manusia biasa, Dharma. Aku adalah bagian dari perjanjian lama. Aku keturunan Nyi Blorong. Setiap generasi, kami harus turun ke dunia manusia, mencari pasangan, dan memberi emas sebagai berkah. Tapi emas itu bukan gratis." Dharma menelan ludah. "Berarti semua ini pesugihan?" Sari mengangguk pelan. "Bukan pesugihan biasa, tapi warisan. Aku lahir untuk ini. Aku nggak bisa lari dari takdirku." Dharma duduk di lantai. Badannya gemetar, tapi hatinya campur aduk antara takut, bingung, dan sedih. Karena sejujurnya, dia masih cinta, masih sayang. Tapi perasaan itu sekarang digelayuti rasa ngeri yang nggak bisa ditepis. Sari melanjutkan, "Tiap malam Jumat, aku berubah. Tubuhku melepas sisik emas, dan itulah yang kamu jual. Tapi sekali seumur hidup, akan ada permintaan khusus. Tumbal." "Tumbal?" tanya Dharma dengan suara parau. "Iya, bukan hewan, tapi manusia. Harus ada satu nyawa yang dikorbankan. Biasanya orang dekat, tapi bisa siapa saja. Kalau kamu menolak, semuanya akan hilang. Bukan cuma emas, tapi juga aku dan kamu." Dharma menunduk. Dia tahu ini bukan cuma ujian iman, ini taruhan nyawa. Tapi malam itu dia belum bisa jawab, dan Sari pun nggak memaksa. Dia cuma bilang, "Kamu punya waktu sampai Jumat Kliwon berikutnya." Sejak malam itu Dharma nggak bisa tidur. Siang kerja, malam termenung. Dia mulai ngelamun, ngomong sendiri.
bahkan sempat beberapa kali lupa makan. Ibunya mulai curiga, tapi setiap ditanya Dharma cuma jawab, "Nggak apa-apa Bu, cuman kecapekan." Tapi sebenarnya pikirannya kacau. Dharma mulai dihantui bayangan-bayangan aneh. Setiap malam dia mimpi jalan di lorong gelap dengan lantai yang dipenuhi sisik ular dan suara Sari memanggil dari kejauhan. Di dalam mimpi itu, Sari duduk di atas singgasana batu hitam dengan tubuh penuh sisik, dan di sekelilingnya ada banyak kepala manusia yang mengambang di udara. Semua kepala itu memandang Dharma. Waktu bangun tidur, Dharma selalu keringetan, nafasnya berat, dan yang paling bikin dia takut, dia mulai berpikir siapa yang bisa dijadikan tumbal. Tapi Dharma bukan orang kejam. Dia nggak punya dendam sama siapapun. Bahkan waktu satu tetangganya ribut soal batas tanah, Dharma tetap sabar dan nggak bales marah. Tapi tekanan itu makin berat, karena sejak Sari ngasih peringatan setiap malam ada kejadian aneh di rumah. Pernah satu malam, ibunya Dharma bangun karena dengar suara tangisan dari kamar dapur. Waktu dia cek, nggak ada siapa-siapa. Tapi di lantai dapur, ada bekas jejak, sisik besar, basah, dan bau amis. Besok paginya, ayam-ayam peliharaan Dharma mati semua. Kepalanya hilang, lehernya bersih, seperti dipotong alat tajam. Lalu malam lainnya Dharma dengar suara seseorang berbisik di bawah tempat tidurnya. Suara perempuan, pelan tapi jelas. "Sudah waktunya Dharma, satu nyawa saja, semua akan aman." Dharma udah makin nggak kuat. Dia coba curhat ke temannya di desa sebelah. Tapi waktu dia baru nyebut nama Sari, temannya langsung pucat. "Jangan main-main Dar, nama itu berat." Dharma coba tanya lebih jauh. Dan dari sana dia tahu, ternyata dulu, sekitar 30 tahun lalu, pernah ada kejadian serupa di desa lain. Seorang pria nikah sama perempuan misterius, cantik, sopan, dan tiba-tiba hidupnya berubah drastis. Tapi 3 bulan kemudian, rumahnya terbakar, dan tubuh si istri ditemukan meleleh jadi cairan emas bercampur darah. Dan nama istrinya waktu itu juga Sari. Dharma langsung pulang, dadanya sesak. Dia masuk kamar, dan di atas ranjangnya udah ada kantong kain hitam. Di dalamnya ada sisik-sisik emas baru, lebih banyak dari biasanya. Tapi ada satu benda aneh yang ikut. Sebuah kertas kecil bertuliskan aksara Jawa kuno dan satu helai rambut putih. Malam itu Dharma nangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia merasa benar-benar sendirian. Dia nggak bisa cerita ke siapapun. Dia nggak tahu harus percaya siapa. Bahkan istrinya sendiri udah nggak lagi terasa seperti manusia. Dan Jumat Kliwon tinggal 3 hari lagi. Besoknya waktu Dharma bangun pagi, rumahnya sepi. Ibunya nggak ada di dapur. Pintu belakang terbuka. Dharma panik. Dia keliling rumah dan nemuin ibunya pingsan di dekat sumur. Bibirnya biru, tangannya dingin, tapi masih bernapas. Dharma langsung panggil dukun desa. Setelah dikasih air doa, ibunya sadar. Tapi waktu matanya terbuka, dia cuma bisik pelan, Jangan kasih aku ke dia Dharma, jangan." Lalu pingsan lagi. Dharma membeku, sekujur tubuhnya gemetar. Apakah ini ujian? Atau Sari udah milih sendiri siapa tumbalnya? Malam harinya, Dharma nekat masuk kamar Sari. Tapi kamar itu kosong, tempat tidur rapi, tak ada suara, tak ada lilin, dan di tengah lantai hanya ada satu pesan singkat tertulis pakai darah. "Malam Jumat ini pilihannya cuma 2, dia atau kamu, Dharma Lunglai." Dan waktu dia balik badan, Sari berdiri di belakangnya dalam wujud utuh sebagai ular emas raksasa. Matanya merah, lidahnya menjulur, dan suara desisnya menggema di seisi rumah. Dharma berdiri mematung,
Keringat dingin langsung mengucur dari pelipisnya. Di depannya Sari, istrinya Giore, bukan lagi perempuan cantik lembut seperti dulu, tapi wujud utamanya telah muncul sepenuhnya. Setengah badan manusia, setengah lagi ular raksasa bersisik emas yang mengilap memantulkan cahaya. Matanya bersinar merah, lidahnya menjulur panjang dengan ujung bercabang, dan napasnya bukan seperti manusia lagi. Ada bau ames darah bercampur dupe yang menusuk hidung. Ruangan itu tiba-tiba panas dan sempit, padahal jendela-jendela terbuka lebar. "Sorry," suara Dharma gemetar. Suaranya hampir nggak keluar. Ular itu menjulurkan lidahnya, lalu mendesis perlahan. Tapi matanya tetap menatap Dharma lekat-lekat. Sekejap kemudian, tubuh besar itu bergerak mendekat, melata di lantai, menciptakan bunyi gesekan pelan dan mengerikan. "Aku sudah memberimu kemakmuran, Dharma." Suara Sari keluar dari mulut ular itu, tapi nadanya tetap lembut. Anehnya terdengar tenang. "Emas sudah kau terima, rezekimu deras. Tapi waktunya tiba, perjanjian tidak bisa diingkari." Dharma menunduk, tubuhnya bergetar. "Kenapa harus ibuku?" gumamnya lirih. "Kau bisa pilih siapapun, asal darah manusia. Tapi kalau kau menolak, maka yang akan diambil bukan cuma dia, tapi juga kau. Dan jiwamu tidak akan mati, hanya terperangkap menjadi bagian dari kami selamanya," ucap Sari sambil melingkar pelan di lantai. Dharma mundur, kakinya nyaris tersandung kaki ranjang. Napasnya tersengal, tapi dalam kepanikannya, dia nekat berlari keluar dari kamar. Dia buka pintu lebar-lebar, lalu kabur ke arah ruang tengah. Tapi anehnya, rumah itu seperti berubah. Lorong jadi lebih panjang, cahaya lampu mendadak padam, dan dari balik dinding terdengar suara tawa perempuan, panjang, nyaring, dan menyayat telinga. Semuanya seperti mimpi buruk yang hidup. Dharma terjatuh di ruang tengah. Tiba-tiba dia terbangun. Badannya dingin, baju basah oleh keringat. Nafasnya berat. Dia bangun dari kasur dan ternyata masih jam 3 pagi. Tapi semua kejadian tadi terlalu nyata. Bahkan lantai di bawah tempat tidurnya masih basah, seperti habis dilalui makhluk bersisik. Pagi harinya, Dharma tidak menemukan Sari. Rumah itu sepi. Ibunya masih belum sadarkan diri sepenuhnya, hanya meracau, menggigil di atas tikar. Tapi satu hal yang membuat darah Dharma makin dingin, kantong sisik emas yang semalam hilang sekarang muncul di meja makan, dan lebih banyak dari biasanya, seperti bentuk dorongan agar Dharma segera memilih. Hari-hari berikutnya Dharma mencoba mencari cara untuk menolak perjanjian itu. Dia datang ke kiai, datang ke dukun putih, bahkan sempat mengunjungi tempat pemakaman umum untuk cari petunjuk spiritual. Tapi semua orang yang dia datangi menolak membantu setelah tahu nama yang terlibat, nyeblorong. Beberapa bahkan bilang, "Maaf Mas Dharma, kalau udah berkaitan sama dia kami nggak berani ikut campur. Itu urusan jin kerajaan laut. Apalagi kalau udah terima hadiahnya." Dharma pulang dengan perasaan hampa. Matanya merah, badannya kurus, rambutnya makin acak-acakan. Bahkan tetangga yang melihat pun mulai takut. Mereka cuma bisa mengintip dari balik gorden dan bisik-bisik. Dharma udah kena kutukan, pasti dia pesugihan. Hari Kamis malam, tepat sehari sebelum Jumat Kliwon, Dharma duduk di ruang tengah sambil menatap foto almarhum ayahnya. Di foto itu, mereka bertiga tersenyum bahagia. Dharma kecil, ibunya, dan sang ayah. Matanya berkaca-kaca. Dia tahu apapun yang terjadi, dia nggak mungkin nyakitin ibunya. Dan malam itu, Sari muncul lagi. Kali ini dalam wujud manusia. Wajahnya lembut, rambutnya tersisir rapi. Dia bahkan duduk di samping Dharma seperti istri biasa. Tapi Dharma hanya bisa menatap dengan dingin. "Kamu nggak tidur, Mas?" tanya Sari pelan.
Aku nggak bisa tidur kalau tahu orang yang tidur di sebelah kau, makhluk yang ngancam ibuku sendiri. Jawab Dharma dengan suara pelan tapi tajam. Sari diam. Tangannya bermain dengan lipatan kain di pahanya. Kamu bisa pilih siapapun, Dharma, bukan ibumu, ucapnya lembut. Dharma menggeleng. Aku nggak mau ngorbanin siapapun. Aku nggak butuh emas itu. Sari tersenyum. Tapi senyuman itu bukan seperti biasanya. Lebih mirip terasa iba. Kalau begitu, kamu siap hadapi akibatnya? Dharma berdiri. Menatap mata Sari lekat-lekat. Aku siap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dharma tidur tanpa mimpi. Tapi bukan berarti tenang, karena begitu pagi datang, kejadian mengerikan pun dimulai. Langit desa mendung gelap meski matahari sudah tinggi. Udara dingin, burung-burung desa tak bersuara. Dan di depan rumah Dharma, muncul seekor ular raksasa bersisik emas melata pelan. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang. Warga yang melihat langsung lari terbirit-birit. Beberapa jatuh tersungkur, ada yang pingsan. Tapi ular itu tidak menyerang siapapun. Ia hanya melata ke dalam rumah Dharma, lalu menghilang begitu saja. Di dalam rumah, Dharma duduk bersila di tengah ruangan. Tubuhnya berselimut dupa. Lantai dipenuhi tulisan-tulisan aksara kuno. Dia menutup matanya rapat-rapat. Dan Sari, dalam wujud manusianya, berdiri tak jauh dari sana. Kamu sudah yakin, Mas Dharma? Dharma tidak menjawab. Sari mendekat, lalu berlutut. Dan dalam sekejap tubuhnya mulai meleleh. Dari ujung kaki kulitnya berubah bersisik. Rambutnya mulai rontok. Matanya berubah warna jadi emas menyala. Tapi bukan berubah menjadi ular seperti biasanya. Kali ini tubuhnya seperti meleleh. Dagingnya mencair. Darah hitam bercampur cairan emas menetes ke lantai. Dharma masih duduk mematung, mata tertutup. Bibirnya bergetar membaca doa-doa yang diajarkan seorang kiai 2 malam sebelumnya. Tubuh Sari runtuh, lantai rumah mulai terbakar. Api muncul dari setiap sudut. Tapi Dharma tetap duduk diam. Bahkan ketika api mulai menjilat dinding, dia tidak bergeming. Sampai akhirnya semuanya gelap. Warga menemukan rumah Dharma hangus keesokan paginya. Tapi anehnya, tidak ditemukan mayat. Tidak ada jasad terbakar, tidak ada tulang. Hanya bekas jejak ular panjang membekas di tanah. Dan di tengah rumah yang terbakar, ditemukan sebuah batu hitam berbentuk hati. Dan 1 keping sisik emas. Dharma dan ibunya menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi dari cerita beberapa warga, pernah ada yang melihat sosok Dharma duduk di atas batu besar di pinggir sungai. Beberapa bulan setelah kejadian, wajahnya tenang, tubuhnya bersih, tapi matanya kosong, dan di tangannya tergenggam 1 keping sisik berwarna keemasan yang bersinar. Dan sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara desis ular sering terdengar dari hutan belakang desa. Di atas tanah, jejak panjang berleku seperti ular raksasa sering ditemukan. Dan kadang, kalau malam sedang sunyi, ada suara perempuan menangis di pinggir sungai. Entah Dharma masih hidup atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, kalau kamu menemukan kepingan emas bersisik di jalan, jangan pernah kamu ambil. Karena itu bukan emas biasa. Bisa jadi itu bagian dari perjanjian lama yang belum lunas. Dan begitu kamu menyentuhnya, kamu sudah masuk ke dalam lingkaran kutukan Nyi Blorong. Malam itu, desa kembali sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Suasana seperti menahan napas. Bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Udara terasa lebih lembab. Dan angin yang biasanya sepoi kini terasa menusuk. Beberapa warga yang tinggal di dekat hutan belakang merasa gelisah. Seorang kakek yang biasa duduk di beranda rumahnya malam itu memilih masuk dan mengunci semua jendela. Entah kenapa hawa aneh itu kembali terasa
sama seperti malam sebelum rumah Dharma terbakar. Lalu sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara gemericik air dari arah sungai kecil yang mengalir di belakang desa. Tapi malam itu, suara airnya seperti bergema. Bukan suara sungai biasa, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak perlahan di dalam air. Beberapa warga yang tak bisa tidur mencoba mengintip dari jendela. Di tepi sungai, terlihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang sekali, basah menjuntai ke tanah. Pakaiannya tipis, tapi bukan lusuh. Justru seperti kain sutra keemasan yang berkibar-kibar tertiup angin. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi siluet tubuhnya seperti seseorang yang sangat familiar. Bagi mereka yang kenal Dharma dan pernah melihat Sari, sosok itu tampak seperti dia, tapi dalam bentuk yang jauh lebih menyeramkan. Beberapa anak muda yang penasaran, termasuk seorang pemuda bernama Fikri dan temannya Bagas, memberanikan diri mendekat dengan senter di tangan. Tapi semakin mereka mendekat, sinar senter mereka malah melemah. Aneh, cahaya yang tadinya terang jadi redup, lalu mati total. Padahal baterai masih baru, dan tiba-tiba air sungai berhenti mengalir. Suasana jadi diam total. Lalu suara itu muncul, desisan panjang dari tengah air. Disusul suara perempuan menyanyi Todeda, tapi nadanya pelan, datar, dan menyayat hati. Liriknya nggak jelas, campuran bahasa Jawa kuno yang tak semua orang mengerti. Tapi intinya, seperti ratapan, seperti seseorang yang kehilangan. Dari tengah sungai muncul tubuh ular raksasa. Tapi ini bukan ular biasa. Sisiknya bersinar keemasan, besar, dan panjangnya mungkin lebih dari 10 meter. Kepalanya tidak tampak, karena di ujung tubuhnya justru muncul sosok perempuan separuh badan. Ia menengadah ke langit, menangis. Dan dari matanya mengalir darah hitam yang perlahan menetes ke permukaan sungai, membuat air di sekitarnya mendidih pelan. Fikri dan Bagas langsung kabur, terjatuh, dan berlari pulang tanpa menoleh sedikit pun. Besok paginya, warga menemukan jejak seperti seretan tubuh besar dari sungai ke arah hutan. Dan di bebatuan pinggir sungai, ada bercak darah kehitaman. Di tengah-tengahnya, ada satu kalung perak yang dulu sering dipakai Dharma. Kalung itu utuh, tapi anehnya terasa hangat, seolah-olah baru dilepas dari tubuh seseorang. Kabar tentang penampakan itu menyebar cepat. Banyak warga yang yakin Sari kembali muncul, tapi bukan lagi sebagai istri Dharma, melainkan sebagai jelmaan murni Nyi Blorong yang datang menagih apa yang belum lunas. Atau mungkin dia mencari Dharma yang kini lenyap entah kemana. Beberapa paranormal datang dari kota untuk menyelidiki. Ada yang bilang bahwa rumah Dharma yang terbakar itu sebenarnya tidak benar-benar habis. Mereka percaya tempat itu berubah menjadi ruang gaib, diperangkap dalam dimensi lain. Karena jejak-jejak energi yang masih terasa sangat kuat di lokasi bekas rumah itu membuat alat-alat pendeteksi aktivitas spiritual mereka terus berbunyi. Ada yang bahkan bilang melihat sosok Dharma duduk bersila, diam tak bergerak di atas sabu bekas pondasi rumah. Tapi ketika didekati, menghilang. Seminggu setelah penampakan di sungai, ada kejadian baru. Seorang pemuda bernama Indra yang terkenal suka sompral dan nggak percaya hal-hal mistis, nekat masuk ke bekas rumah Dharma tengah malam. Katanya dia cuma mau buktikan kalau semua itu cuma mitos. Tapi keesokan paginya, Indra ditemukan dalam kondisi nggak sadar, duduk bersandar di tembok rumah tetangga. Badannya menggigil, matanya melotot, dan tangannya menggenggam erat sesuatu. Setelah dibuka, ternyata itu adalah sepotong sisik emas. Yang lebih mengejutkan, Indra tidak bisa bicara sampai hari ini. Hanya bisa menulis satu kalimat yang ia ulang-ulang terus. Dia belum puas. Sejak saat itu, desa menetapkan larangan tak tertulis.
Tidak boleh siapa pun menyebut nama Sari atau Dharma setelah matahari terbenam. Dan setiap malam Jumat Kliwon, semua pintu harus ditutup rapat sebelum jam 9 malam. Karena banyak yang percaya suara desisan ular dan tangisan perempuan bisa muncul dari balik dinding. Dan siapapun yang mendengar dengan jelas bisa jadi sasaran berikutnya. Tapi cerita belum selesai di situ. 3 bulan setelah kejadian itu, seorang kakek tua dari luar daerah datang ke desa. Ia memakai kain putih panjang dan membawa tas besar berisi dupa, keris, dan beberapa pusaka. Namanya Mbah Suryo. Katanya, dia dulu pernah terlibat dalam ritual pemanggilan Nyi Blorong puluhan tahun lalu dan kini ingin mengakhiri kutukan yang terlanjur menimpa Dharma. Malam itu Mbah Suryo melakukan ritual di pinggir sungai. Dupa dibakar, air sungai disiram dengan ramuan khusus. Lalu ia bacakan doa dan mantra selama berjam-jam, sampai akhirnya dari arah hutan terdengar suara auman panjang. Dan bumi seperti bergetar. Air sungai tiba-tiba berubah warna jadi keemasan. Selama beberapa detik, lalu perlahan kembali jernih. Tapi keesokan paginya, Mbah Suryo menghilang. Yang tertinggal hanya tasnya. Dan secari kain bertuliskan, perjanjian itu sudah terlalu dalam. Jangan sentuh emas yang bukan milikmu. Karena setiap sisik adalah nyawa yang belum ditebus. Kini desa itu tetap sunyi, tapi lebih banyak orang memilih pindah dari sana. Rumah-rumah kosong makin banyak. Suara ular bersisik emas masih sesekali terdengar. Dan bekas rumah Dharma tetap berdiri sebagai puing tak tersentuh. Tak ada yang berani membersihkan. Tak ada yang mau menyentuh apapun di sana. Konon, jika kau datang ke desa itu dan berjalan ke sungai saat malam Jumat Kliwon, kamu bisa melihat pantulan wajah perempuan cantik di air. Tapi jangan terlalu dekat, karena bisa jadi itu bukan pantulanmu, tapi dia yang menunggumu untuk melanjutkan perjanjian. Dan jika suatu hari kamu menemukan emas tanpa pemilik, terutama yang bersisik, jangan kamu simpan, jangan kamu jual. Karena emas itu bukan berkah, itu adalah sisa tubuhnya.